Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengajak untuk mengikuti pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami dalam kerajaan sorga, segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih pemeliharaan-Mu bagi kami, dan saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh mendiami, mengurapi hati kami Tuhan. Bila mana kami mendengarkan pendalaman ini, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Memberkati kami semua, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita yaitu latar belakang pembukaan. Maksudnya, Yohanes memulai Injilnya, pembukaannya dengan latar belakang mengenai Yesus Kristus. Kalau Matius menulis Injilnya dimulai dengan silsilah Yesus dan kelahiran Yesus. Kalau Markus dan Lukas memulai Injilnya kepada seorang yang pendahulu daripada Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis, yang berseru-seru di padang mengatakan, persiapkan jalan Tuhan, luruskan jalan bagi Tuhan. Nah, kalau Yohanes menulis dari mana Yesus itu berasal, posisinya di keilahian sebagai apa, dan apa yang dilakukan, dikerjakan, dan apa maksudnya Yesus turun ke dalam dunia ini. Mari kita buka di dalam buku Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Menerangkan Yesus itu kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Dan Yesus itu bersama-sama dengan Allah, artinya dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi juga dikatakan firman itu adalah Allah. Hal ini mungkin membingungkan kita. Sementara dikatakan bersama-sama dengan Allah, tapi firman itu juga Allah. Nah, ini hanya bisa kita terima dengan iman. Lalu ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dialah pencipta alam semesta, termasuk bumi dan kita manusia. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup, artinya di luar Dia tidak ada kehidupan. Nah, baru-baru ini ilmuwan dari Cina, negara Cina ini sekarang akhir-akhir ini kemajuannya luar biasa. Ilmu pengetahuan, pembangunannya, teknologinya, segala-galanya sangat maju. Dan saat ini ilmuwan Cina sedang menyelidiki, bereksperimen mengenai orang mati. Jadi jasad atau mayat orang mati disimpan dengan baik, dibekukan, jangan sampai rusak. Lalu mereka baru mencoba menyelidiki bagaimana mengembalikan nyawa
orang yang mati ini agar hidup kembali. Luar biasa. Gila bukan? Nah, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah penuntun kehidupan manusia. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita telah melihat kemuliaannya. Apakah kita melihat Yesus dimuliakan waktu hidup dalam dunia? Apakah waktu Yesus naik keledai, masuk Yerusalem, orang-orang banyak menghamparkan jubahnya supaya dilewati Yesus sambil berteriak, Hosana anak Daud. Apa itu kemuliaan bagi Yesus? Beberapa hari kemudian, orang-orang yang mengatakan Hosana anak Daud akan berteriak, salibkan dia. Jadi, di manakah kemuliaannya? Kemuliaan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana bisa? Salib adalah hukuman pemerintahan Romawi yang sangat buruk, sangat hina. Orang yang dihukum salib adalah orang yang paling jahat, orang yang paling hina. Bagaimana bisa disebut kemuliaan Yesus? Di pemandangan sorga, apa yang dijalani oleh Yesus di kayu salib adalah hal yang sangat-sangat mulia. Mengapa? Kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 32. Dikatakan di sana, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus di atas kayu salib menarik orang untuk datang kepada Yesus untuk diselamatkan. Karena Yesus di atas kayu salib adalah menanggung dosa-dosa kita. Kristus harus dinyatakan kepada orang berdosa. Bila mana orang berdosa memandang dan di salib Kalvari, lalu misteri penyaliban itu diungkapkan, maka di dalam hati atau pikiran orang berdosa ada rasa kepada pertobatan. Kalau orang mau merenungkan kematian Yesus, untuk apa dia mati, maka Roh Tuhan akan bekerja dan menuntun, menyadarkan orang itu untuk bertobat. Kristus menyatakan kasih yang tidak dapat dipahami. Kematian di kayu salib, kasih yang tidak dipahami. Dan ketika orang berdosa melihat kasih itu, hatinya terjamah. Pikirannya terjamah dan timbul penyesalan dalam jiwanya. Dan kemudian kuasa Tuhan bekerja. Pengaruh yang tidak kelihatan akan membuat orang berdosa itu berubah kehidupannya. Hukum-hukum Tuhan akan muncul dalam hatinya. Dia akan hidup menurut hukum-hukum Tuhan, yaitu kasih kepada sesama. Itulah sebabnya Yesus di atas salib
di depan mata manusia merupakan hal yang paling hina, tapi di pemandangan sorga hal yang sangat mulia. Saudaraku, maukah kita merenungkan salib Kristus? Merenungkan untuk apa Yesus mati? Kalau kita mau merenungkan, maka akan terjadi perubahan dalam hati kita. Dan hidup kita akan diubahkan. Semoga pendalaman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.